Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 sedang berada di pantai Pasir Panjang. Kami di sini ingin mengambil makroalga yang berada di sekitaran pantai. Pertama, latar belakang dari makroalga. Makroalga adalah tumbuhan tidak berpembuluh yang tumbuh melekat pada substrat di dasaran laut. Tumbuhan tersebut tidak memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji sejati. Penyebaran makroalga dibatasi oleh daerah litoral dan sublitoral, di mana masih terdapat sinar matahari yang cukup untuk dapat melakukan proses fotosintesis. Yang berikut tujuan dari makroalga. Yang berikut untuk mengetahui karakteristik dan morfologi alga. Yang kedua untuk mengetahui keanekaragaman alga. Yang berikut tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik dan morfologi alga. Yang kedua untuk mengetahui keanekaragaman alga. Yang berikut metode praktikum. Yang pertama waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10 sampai 15.30 WITA, bertempat di Pantai Pasir Panjang, Kupang. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama gunting, pisau, alat tulis, menulis, kantong plastik, kamera. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Beberapa sampel alga yang telah diambil. Yang berikut metode kerja. Yang pertama, diambil jenis alga yang ada di Pantai Pasir Panjang. Yang kedua, dimasukkan alga yang didapat ke dalam kantongnya atau wadah. Yang ketiga, diidentifikasi alga dan diberi nama spesies serta difoto alga yang telah diberi nama. Yang keempat, digambarkan struktur dari alga dan ditentukan bagian-bagiannya. Yang kelima, dilakukan percobaan yang sama terhadap spesies alga yang sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Kita akan masuk di hasil dari praktikum. Yang pertama itu kami mendapatkan alga jenis ini Ulva lacuta. Nah, alga ini adalah alga yang berbentuk heterotalik. Alga ini berkembang biak secara oospora, yaitu berfagel 4 yang terbentuk pada sel-sel vegetatif. Ini teman-teman bisa lihat pada ini bentuknya. Alga ini tidak mempunyai daun sejati, akar maupun batang. Spesiesnya berikut adalah spesies Rhodophyta. Talusnya berbentuk silinder seperti ini. Percabangan talusnya itu runcing seperti ini. Dan ditumbuhi tonjolan berupa duri lunak seperti ini. Ada durinya lunak. Permukaan dari spesies ini tubuhnya licin. Spesies ini ada yang berwarna coklat tua, hijau coklat, hijau kuning, atau merah ungu. Spesies berikutnya itu adalah Borgesinae forbesi. Organismenya talusnya multiseluler. Morfologi dari Borgesinia forbesi. Ini bentuknya itu seperti balon yang mirip dengan gada melengkung seperti ini, mirip dengan gada melengkung, dan bagian pangkalnya itu tempat
bagian pangkalnya sangat kecil. Bagian pangkalnya ini, bagian pangkalnya itu tempat melekat spesies ini. Warna dari spesies ini hijau transparan, berdinding tipis, dan bagian dalamnya berisi cairan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, spesies Ulva lactuca. Dan teman-teman bisa melihat gambar ini. Di sebelah kiri saya merupakan gambar dari hasil praktikum, dan sebelah kanan saya merupakan hasil dari sumber referensi. Karakteristik spesies Ulva lactuca. Tubuh dari spesies Ulva lactuca berbentuk talus. Di dalam sel Ulva sp terdapat plastida, yaitu organel sel yang mengandung satu warna atau pigmen. Klasifikasi: Kingdom Plantae, Division Talopita, Kelas Chlorophyca, Ordo Ulotrichales, Famili Ulfaceae, Genus Ulva, Spesies Ulva sp. Habitatnya adalah di air laut, dan morfologinya berupa talus, tipis dan gepeng seperti pedang yang terdiri atas dua lapis sel. Tidak ada diferensiasi jaringan, dan seluruh sel memiliki bentuk yang kurang lebih identik kecuali pada sel-sel basal yang mengalami elongasi, membentuk krisoid penempel. Masing-masing sel pada spesies ini terdiri atas sebuah nukleus dengan kloroplas berbentuk cangkir dan sebuah piranoid. Berikut reproduksi. Ulva berreproduksi secara aksesual dengan zoospora berflagella dan akan berbentuk ulva yang haploid. Reproduksi secara seksual ditandai dengan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi ulva yang diploid. Terakhir, manfaat. Secara umum, spesies Ulva sp mengandung air 18,7%, protein 15-26%, lemak 0,1-0,7%, karbohidrat 45-51%, serat 2-5%, dan abus 16-23%, dan juga mengandung vitamin B1, B2, B12, dan C. Beberapa tahun terakhir, spesies ulva menjadi makroalga penting karena terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ulva dapat digunakan sebagai bahan makanan berbagai spesies ikan. Baik, spesies yang berikut yaitu Euchuma spesonum. Nah, gambar yang sebelah kiri saya merupakan hasil praktikum kami, sedangkan yang sebelah kanan saya ini merupakan sumber referensi yang kami dapat. Nah, karakteristik dari spesies ini, dia itu merupakan salah satu jenis rumput yang termasuk dalam kelas Rhodophyta. Rumput laut ini dikenal dengan nama daerah agar-agar. Ciri-ciri lainnya itu jaringan tengah terdiri dari filamen, tidak berwarna, serta dikelilingi oleh sel-sel besar, lapisan korteks, dan lapisan epidermis. Pembelahan sel terjadi pada bagian apikal talusnya. Habitat dari spesies ini tuh, dia tumbuh di tempat-tempat yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya, antara lain tumbuh pada perairan yang jernih, dasar perairan berpasir, atau berlumpur yang hidup menempel pada kerang yang telah mati. Persyaratan hidupnya yang lain tuh, dia tuh membutuhkan arus yang deras, gerakan air, dan garamnya itu antara 28-36%. Aplikasi dari spesies ini. Yang pertama, Regnum plantae, divisi Talophyta, kelas Rhodophyta, ordo Nemastomales, family Rhodophylidaceae, genus Euchuma, spesies Euchuma spesonum. Cara reproduksi dari spesies ini. Pada perkembangbiakannya secara kawin genotif, jantan melalui pori spermatogin yang menghasilkan sel jantan yang disebut dengan spermatia. Nah, spermatia ini akan membuat sel betina pada cabang Chapogonia dari genotif betina. Hasil pembuatan ini akan keluar sebagai chapospora. Setelah terjadi proses germinasi, akan tumbuh menjadi tanaman yang telah beralat
kelamin atau disebut dengan sporofit. Perkembangbiakannya itu dengan cara tidak kawin terdiri dari penyebaran tetraspora, vegetatif, dan konjugatif. Sporofit ini menghasilkan spora yang disebut dengan tetraspora yang sesuai dengan proses geminasi tumbuhan menjadi tanaman beralat kelamin, yaitu genotip jantan dengan genotip betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatifnya itu adalah dengan cara stek atau potongan saluran bagian dari talus akan membentuk cabang baru dan tumbuh berkembang menjadi tanaman biasa. Yang berikut spesies Boergenesia forbesi. Nah, yang sebelah kiri saya merupakan gambar hasil praktikum kami. Sedangkan yang sebelah kanan saya merupakan sumber referensi dari yang kami dapat. Habitat dari spesies ini, dia itu biasanya tumbuh melekat pada karang mati, batuan, atau sebagai epifit pada lumut. Pada umumnya, hidup di zona pasang surut dan dalam kolam. Sebarannya itu, asi alga di tropis mudah ditemukan di seluruh perairan Nusa Tenggara. Nah, reproduksi dari spesies ini, dia itu secara vegetatif dengan secara genetifikasi dari spesies ini, yaitu Kingdom Plantae, Phylum Chlorophyta, kelas Pulpopiceae, ordo Siponocladales, family-nya itu Siponocladaceae, genus Boergesenia, spesies Boergenesia forbesi. Yang terakhir, manfaat dari Boergesenia forbesi ini, dia mempunyai potensi sebagai antipiritik, yaitu flavonoid. Nah, flavonoid ini dia merupakan satu senyawa fenol yang mudah terlarut dalam air dan cukup stabil pada kondisi panas. Baik, sekian hasil video dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya dalam video ini, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.